Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam Yesus Kuatku. Kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah penyertaan Tuhan. Ayat pokok dari Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa Tuhan membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi mereka bisa bebas. Semua adalah karena campur tangan dan pertolongan Tuhan, bukan karena usaha dari mereka. Jadi begitu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mengapa Tuhan menyertai umatnya? Tentu saja ada alasannya. Karena Tuhan tahu perjalanan umat Tuhan tidaklah mudah. Selama 40 tahun Tuhan menyertai, Tuhan menuntun mereka untuk masuk kepada tanah perjanjian. Tanah yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya. Tetapi ada tantangan di dalamnya. Ada 7 bangsa yang kuat dan bangsa yang besar yang mendiami tanah itu. Tetapi Tuhan menyerahkan segala musuh-musuhnya. Supaya apa? Mereka dibinasakan. Karena mereka adalah bangsa-bangsa yang membenci Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan memakai tiang awan dan tiang api supaya umat Tuhan dapat berjalan kuat. Mereka mampu, dan ini bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Puji Tuhan. Tuhan menyertai umatnya karena Tuhan sayang kepada umatnya. Saudara bisa membaca di rumah Nehemia 9 ayat 19 dan seterusnya. Bahkan mereka tidak kekurangan apa-apa. Puji Tuhan, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan bagi umatnya luar biasa. Tuhan menyediakan makan, minum, bahkan pakaian mereka tidak menjadi rusak. Kaki mereka di dalam perjalanan tidak menjadi bengkak. Artinya apa? Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memelihara, mencukupkan, dan Tuhan sanggup memberikan kesehatan kepada umatnya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, ada kebenaran firman Tuhan yang dapat kita lihat pada hari ini. Ada 3 maksud yang saya catat mengapa Tuhan menyertai umatnya. Yang pertama adalah supaya umat Tuhan belajar percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena mereka pernah menyembah berhala. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Sebab itu Tuhan mau mereka hanya mengakui satu-satunya Tuhan. Keluaran 14 ayat 31. Saya bacakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-hambanya. Tadinya mereka tidak percaya. Tadinya mereka tidak menghormati Musa, tetapi mereka belajar untuk percaya. Saudara, mujizat yang Tuhan kerjakan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau umatnya belajar percaya. Ketika Tuhan melatih iman kita, tentu saja ada maksudnya. Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita menjadi tekun. Tuhan mau kita mampu menghadapi segala ujian terhadap iman kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua, maksud Tuhan menyertai umatnya adalah supaya umatnya
mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan sendiri. Saudara bisa baca di dalam Ulangan 13 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Puji Tuhan. Tuhan mau kita mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan. Karena Tuhan menyertai umatnya. Tuhan mau umatnya itu menghormati Tuhan. Tuhan mau umatnya berpegang kepada perintahnya. Tuhan mau bahwa umat Tuhan berbuat bakti dan berpaut hanya kepada Tuhan. Mari kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sekalipun mungkin jalan-jalan Tuhan itu tidak mudah. Sekalipun mungkin jalan-jalan Tuhan itu bukan jalan yang tercepat. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat saya dan saudara. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Sebab itu kita percaya hanya kepada Yesus. Ikutilah jalan Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kebenaran ini kita tangkap dan kita imani. Kalaupun kita pernah salah melangkah, kalaupun kita memilih jalan kita, Tuhan sanggup untuk meluruskan, Tuhan sanggup untuk mengarahkan kepada jalan yang benar. Jalan adalah firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Maksud yang ketiga, Tuhan menyertai umatnya supaya umatnya menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan, ini kebenaran yang membuat kita sukacita, membuat kita merasa aman. Karena Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dapat melakukan bagian kita, kita harus bekerja, kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Tetapi hasilnya biarlah Tuhan yang menentukan. Karena Tuhan yang akan menolong kita. Serahkan keluarga kita, serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Serahkan masa depan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita serahkan rencana-rencana kita, pekerjaan kita, mungkin usaha saudara. Apapun yang ada saudara lakukan pada saat ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat jalan-jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang menuju kepada kehidupan dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Sebab itu mari kita berserah kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini kita memasuki tahun yang baru dengan iman, dengan kepercayaan bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, kita mau berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai menuntun kami. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program Yesus Kuatku ini, Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengikuti, Engkau berkati jasmani maupun rohani. Setiap jemaat Tuhan yang bersama dengan kami pada saat ini, kiranya Engkau berkati jasmani maupun dan rohani. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Puji Tuhan.